Show Spesial bersama 103.9 Elisa FM Tutik Ceria Station. Elisa FM. Selamat pagi sahabat Elisa, jumpa kembali di pagi hari ini di Talkshow Spesial dengan satu temanya success story. Nah, pastinya jadi penasaran ya, cerita sukses seperti apa sih yang akan dibagikan di Talkshow Spesial kali ini. Nah, sudah hadir di studio Radio Elisa FM narasumber ya yang akan menemani kita di Talkshow kali ini. Perkenalkan dulu ya sahabat Elisa ya, biar sahabat Elisa semua kenal gitu dengan yang sudah hadir di studio. Oke, langsung aja kita perkenalan. Selamat pagi, Mbak siapa ini? Silakan. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Suci Wulansari, saya biasa dipanggil Suci. Saya owner dari Krishna Grosir Daily Wear. Oke, itu tadi ada Mbak Suci Wulansari ya, dari owner Krishna Grosir. Nah, sahabat Elisa yang pastinya kenapa ada Talkshow Spesial di kali ini dan ada narasumber dari owner Krishna Grosir ya. Kalau boleh sahabat Elisa tahu dulu deh sebelum nanti cerita sukses story-nya seperti apa ya. Oke, kita tanya dulu. Krishna Grosir itu seperti apa sih, bisnis seperti apa sih Mbak Susi? Silahkan boleh berbagi di sini. Jadi, kita memproduksi pakaian rumahan, jadi kita pusat baju rumahan gitu. Pusat baju rumahan yang kita bikin pakaian seperti piyama, baby doll, daster, celana santai, seperti itu. Jadi untuk pasarnya dari Krishna Grosir ini kaum wanita semua. Oke. Iya, maksudnya di bisnis rumahan atau membuat di sini menjahitnya atau bagaimana cara prosesnya di sana? Bisnisnya seperti apa? Cara menjahitnya ada dalam produksinya atau gimana Mbak Susi, boleh ceritakan? Jadi kita langsung menggandeng konveksi ya. Oh gitu, langsung gitu ya. Dengan konveksi. Jadi kita langsung dari konveksinya kita bikin dan kita juga pasarkan langsung. Kita jual ke reseller, kita jualnya partai gitu. Kita ke penjual, jadinya kita langsung dari tangan pertama. Jadi yang pasti harganya sangat murah, terjangkau dan murah karena memang kita sasarannya adalah para penjual gitu. Oke, jadi harus grosir ya, nggak boleh jadi misalnya mau beli orang-orang di sekitar atau kita belinya eceran gitu, masih dilayani nggak Mbak Susi? Masih dilayani. Oh, biasa. Masih dilayani juga ya. Yang pastinya harganya beda gitu ya. Oke, sahabat Elisa, jadi untuk Anda sudah kebuka sedikit gitu ya. Tadi ternyata ini bekerja sama dengan konveksi. Ya. Oke, jadi di sini Mbak Susi langsung dari sana di pool di tempatnya Mbak Susi kemudian dipasarkan kembali gitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Jadi sahabat Elisa sudah tahu bayangannya ya, Krishna Grosir itu seperti apa gitu. Nah, ini tepatnya di sebelah mana sih Mbak Susi untuk tahu lokasi dari Krishna Grosir ini? Iya, ini karena banyak sekali yang belum tahu ini warga banyak yang belum tahu Krishna Grosir ini ya. Emang lokasinya masih sangat terpencil ya, masih di rumah, tokonya masih di rumah Home Store. Ini ada di depan SMA 2. Gapura depan SMA 2 itu masuk, nanti sampai di pertigaan belok ke kiri sekitar 50 meter, nanti di kanan jalan ada perumahan Rizkon Green, itu masuk di situ. Rumah saya nomor B4. Oke, jadi ini biasanya online berarti? Online iya, offline iya. Oh, online dan juga offline. Oh, berarti untuk sahabat Elisa yang sudah sering beli grosiran pasti tahu gitu ya. Apalagi semua warga kota Salatiga tahu dong SMA Negeri 2 kan, Tegalrejo ya. Nah, depannya situ sahabat Elisa ya. Gampang aja nanti tanya kalau misalnya nggak tahu gitu. Oke, sedikit ya sahabat Elisa sudah mengenal siapa Mbak Susi, kemudian bisnis apa yang digeluti sama Mbak Susi udah ngerti ya. Jadi boleh nanti. Nah, sahabat Elisa, nanti ada 3 pemenang yang menanyakan pertanyaan menarik. Ada goodie bag untuk sahabat Elisa yang pastinya menarik sekali. Seperti ini sahabat Elisa ya. Contohnya, nah mana ini ya, yang sudah ada di samping Ajeng seperti ini. Oke. Dan nanti adanya di dalamnya sahabat Elisa ada seperti ini loh. Jadi penanya terbaik ya, penanya terbaik dan menarik nanti akan dapatkan seperti ini. Wow, siapa yang nggak mau ya? Oke, jadi ditunggu ya yang mau nanya di live Facebooknya Radio Elisa FM boleh banget, atau juga di line WA-nya Radio Elisa FM di 081576026662.
Oke, masih menunggu Anda yang baru akan tanya apa gitu ya. Nanti kita ngulik lagi kesuksesan dari bisnis ini, dan yang pastinya Mbak Susi di sini sebagai ownernya sukses seperti apa yang akan dibagikan untuk Anda. Jangan kemana-mana sahabat Elisa, harus selalu setia di sini ya, di 103.9 Elisa FM, The Victoria Station.
bersama 103.9 Elisa FM to Picture Station. Oke, kembali lagi sahabat Elisa, masih di Talkshow spesial ya, bersama Mbak Suci Wulansari sebagai owner dari Krishna Grosir. Jadi untuk sahabat Elisa yang penanya terbaik ya, hari ini ada 3 goodie bag untuk Anda. Jadi satu orang dapat 3 penanya terbaik ya. Oke, kalau tadi sedikit kita mengulik satu kesuksesan yang sudah diraih oleh Mbak Suci di owner Krishna Grosir, di mana bisnisnya ini bergerak di bidang fashion sebenarnya dan bekerja sama dengan konveksi, di mana desainnya itu ternyata dari Mbak Suci sendiri. Wow, jadi kepengen ini ya sahabat Elisa, kepengen ke tempatnya Mbak Suci untuk tahu desainnya, terus kita merequest seperti apa gitu ya. Nah, untuk sahabat Elisa yang sudah bertanya di pagi hari ini banyak sekali Mbak Suci, tapi kita mau ngulik dulu deh kesuksesan Mbak Suci. Bisnis ini dimulai di tahun berapa dan bisa terjun ke bisnis ini karena apa? Boleh Mbak Suci ceritakan, silahkan. Oke, jadi saya mulai bisnis itu sudah sejak tahun 2018 sebenarnya ya. Oke. Tapi di tahun 2018 ini saya tidak bergerak di bidang fashion, tapi saya bidang craft. Nah, jadi awalnya saya bikin bantal-bantal karakter boneka sesuai request permintaan gitu. Terus bantal sofa seperti itu. Terus kemudian pouch, saya bikin tote bag kayak gitu. Saya memang senang banget ngulik perintilan-perintilan seperti itu. Jadi saya bikin sendiri polanya, karakter apa yang mereka minta, saya bikin sendiri polanya, saya buat sendiri, saya lakukan sendiri semuanya, proses produksinya dari hulu sampai hilir saya lakukan sendiri, paling dengan bantuan suami ya. Tapi kemudian saya berpikir terlalu capek saya lakukan sendiri ya, karena waktu itu memang anak saya masih kecil ya, masih kecil. Terus kemudian akhirnya saya memutuskan untuk apa yang lebih simple gitu ya, yang lebih simple tanpa harus saya lakukan sendiri. Akhirnya saya juga senang gambar, ya, akhirnya saya beralih ke fashion di tahun 2019. Saya beralih ke fashion. Kemudian saya putuskan untuk baju rumahan aja. Baju rumahan kayaknya memang momennya pas waktu pandemi waktu itu ya, awal pandemi momennya pas, kayaknya orang-orang pada di rumah kayaknya tetap bisa kece deh kalau di rumah, tapi harus pakai baju rumahan gitu kan ya. Akhirnya saya pakai fashion ini, saya bikin baju rumahan. Waktu itu awalnya masih celana ya, celana santai, terus akhirnya merambah ke piyama, daster. Terus sekarang sudah mulai banyak kita bikin tunik, blus seperti itu, ada dress juga seperti itu di tahun 2019 sampai sekarang. Dan akhirnya bisa resell saya nih saya mainnya di grup WhatsApp. Jadi banyak yang nggak tahu karena saya mainnya di grup WhatsApp, dan sampai hari ini resell saya di grup itu udah sampai 300 sekian. Wow, luar biasa sebenarnya ya. Jadi kalau lihat prosesnya barusan aja di beberapa tahun, tapi dengan reseller sebanyak itu sudah luar biasa banget gitu ya. Oke, Mbak Susi boleh tahu nggak latar belakang sekolahnya Mbak Susi apa sih kok bisa ke sana gitu? Jadi mungkin sahabat Teresa juga bisa mengikuti, kalau nggak pakai ternyata nggak mendukung banget mau sekolah apa. Oh bener. Betul banget. Sekolahnya apa Mbak Susi? Saya ini basicnya dulu kuliahnya S1 agribisnis. Wow, tidak banget gitu ya? Tidak banget ya, jauh banget. Jauh banget. Agribisnis, tapi ilmunya alhamdulillah kepake ya. Agribisnis kan sosial ekonomi. Iya benar. Ya, cuman bidangnya aja yang beda gitu ya. Jadi emang gak nyambung banget. Itu aja awalnya saya di craft, itu saya benar-benar otodidak. Saya belajarnya dari Pinterest sama YouTube. Bagaimana cara menjahit, bagaimana cara buat pola, bagaimana cara ini semua ngulik. Saya tuh otodidak, benar-benar belajar sendiri tanpa ini ya, bukan lewat LPK gitu, bukan ya. Saya benar-benar belajar sendiri. Oh itu bisa ya? Bisa, asal ada niat ya. Wah ternyata Acik juga sebenarnya kepengen banget, tapi tak pernah bisa gitu. Jadi kalau coba pernah ya, kamu sampai berpikirlah memang bukan bidangku gitu ya. Padahal benar-benar pengen, karena kenapa? Seperti kalau kita mau beli baju itu mahal. Coba kalau kita bisa buat sendiri, desain kita sendiri, kan kadang susah ya Mbak Susi kalau cari baju yang seperti keinginan kita tapi nggak ada gitu. Coba kalau bisa jahit sendiri, bajunya macam-macam gitu. Itu hanya khayalan.
Nah, seperti itu sahabat desa, ternyata latar belakang pendidikan tidak mempengaruhi bisnis usaha Anda. Iya. Itu di situ. Dan kesuksesan juga tidak dilatar belakangi dengan jurusan pendidikan Anda. Ini. Oke, ada pertanyaan yang sudah masuk di pagi hari ini banyak banget. Ada dari Mbak Lia ya. Salam untuk Mbak Suci Wulansari buat pencapaiannya kemarin di Salatiga Great Sale. Bagi tipsnya dong biar bisa bertahan di bisnisnya walaupun jalannya itu sulit dan terjal, tapi kita masih bisa tegar berdiri. Terima kasih buat jawabannya. Silakan Mbak Suci, jawabannya. Betul. Kalau orang lihat mungkin selalu lihat di pencapaian kita ya. Nggak lihat belakangnya. Prosesnya. Belum tahu prosesnya seperti apa. Saya juga mengalami dalam menjalankan bisnis ini, naik turunnya bisnis saya ini. Saya juga tidak semua orang tahu gitu ya, hanya saya yang merasakan jatuh bangunnya Krishna Grosir seperti apa gitu. Jadi memang awalnya namanya orang berbisnis itu selalu dihadapkan dengan resiko yang tinggi ya. Orang berbisnis itu memang sudah harus kita lalui memang. Resiko yang tinggi, kerugian seperti itu selalu ada di hadapan kita ya. Cuman bagaimana kita menyikapinya aja ya. Jadi awalnya itu saya juga orangnya moody ya, manusia biasa ya, orangnya moody. Kadang kalau pas lagi malas banget untuk jualan, malas untuk gambar, desain, malas untuk bikin sesuatu yang baru gitu, bisa sampai lama gitu, sampai berhari-hari kok memunculkan niatnya, moodnya lagi kok susah gitu ya. Kadang saya tuh udah ngalami juga moodnya yang naik turun, terus yang sampai kita dulu awal itu modal itu bisa hilang kemana nggak tahu ya, bisa sampai terus kita ini mau bikin barang lagi uangnya hilang kemana gitu ya. Itu udah kita pernah rasain lah, udah pernah kita lalui gitu, jatuh bangunnya Krishna Grosir gitu. Terus ya yang pasti tantangan terbesarnya itu bagaimana kita untuk tetap fokus ya, tetap semangat untuk bikin suatu karya gitu ya, tetap semangat. Yang pasti ada orang-orang di belakang kita yang selalu support, yang selalu mendukung kita, yang pokoknya kita akan sukses, kita akan berhasil itu karena mereka orang-orang di belakang saya. Bener. Gitu. Nah, terutama suami ya. Terutama suami saya. Pasti deh ada orang terdekat yang begitu. Yang pastinya mereka adalah orang-orang yang tahu siapa kita, karakter kita, dan tahu maunya kita. Tapi kadang kita sendiri nggak ngerti gitu. Jadi mereka yang membangkitkan semangat untuk ayo terus lagi gitu ya. Itu tadi Mbak Lia ya jawabannya, karena semua orang yang pastinya sukses di satu bisnis, pertempuran dan perjuangannya yang di belakang sampai tunggang langgang gitu ya. Ibaratnya kaki di kepala di kaki ya. Jadi kayaknya modal kemana modal gitu ya. Sampai modal madul. Semua sudah dialami, kayak Ajeng pernah ngalami gitu. Benar. Oke, itu tadi. Nah, ini di line WA-nya Radio Lisa juga ada satu pertanyaan dari Ibu Natalia Yuda. Selamat pagi Mbak Ajeng dan Mbak Suci, mau tanya produk apa saja sih yang dibuat Mbak Suci, dan apakah baju saja atau produk lain juga? Silakan Mbak Suci. Iya, produknya ya yang terutama baju rumahan ya, seperti piyama, baby doll, duster, terus celana santai. Celana itu ada kulot juga, ada celana basic, ada celana jogger, ada hot pants. Kita paling best seller nih hot pantsnya. Hot pantsnya ada macam-macam nih, kamu Hawa biasanya suka tuh. Kemudian kita sudah mulai merambah ke midi dress. Biasanya para muslimah ini suka ini, lagi tren banget ini kemarin di Lebaran tahun ini ya, kemarin bulan Juli ya, Mei ini itu paling laris ini midi dress. Terus kita bikin tunik, bikin blus, kemeja itu, gitu. Ada itu. Mungkin nanti kedepannya juga kita akan produksi lagi yang lain. Cuman saya belum ada ini gambarannya mau bikin seperti apa gitu, karena semuanya saya tuangkan ke dalam gambar. Oke, gitu ya. Jadi sebenarnya Mbak Suci juga ini ya. Berarti sebenarnya Mbak Suci ini pinter gambar gitu ya? Iya.
Suka aja sih. Oh suka, nggak pinter tapi suka, dan itu ternyata juga bisa menghasilkan uang gitu ya. Jadi nggak perlu takut nih sahabat Elisa, yang penting Anda suka dulu. Atau bolehkah ini satu mungkin juga ya, Mbak Suci juga pernah ngalami hobi kalau ditekuni, apalagi sesuatu yang menghasilkan gitu, jadi bisa mendapatkan keuntungan dari usaha ini. Apakah awalnya dari hobi dulu Mbak Suci? Passion ya sebenarnya. Oh bukan hobi ya, tapi passionnya di situ passion. Ya. Passion saya memang suka jualan. Oh suka jualan suka ya. Jualan. Oh gitu suka ya. jualan. Terus kalau itu mungkin menggambar itu bukan ini ya. Saya benernya nggak begitu mendalami menggambar. Tapi saya suka gitu loh. Saya suka gambar coret-coret di kertas. Terus sampai pada akhirnya toko saya di rumah itu, yang di home store saya itu, saya lukis sendiri. Oh gitu. Semua desain interiornya tuh saya lukis sendiri. Berarti nanti kalau sahabat Elisa ke rumahnya Mbak Susi, kalau mau beli barang di sana juga ada lukisan-lukisan bisa dibeli. Oke, nah Mbak Susi kalau kemarin kan menang ya di Salatiga Great Sale ya. Iya. Nah pemenang dalam kategori apa sih, bisa diceritakan di sini Mbak Susi? Iya, saya masuk di kategori fashion and craft ya. Oke. Saya sebenarnya nggak nyangka banget loh. Karena? Nggak nyangka banget bisa jadi pemenangnya gitu. Karena saya lihat pesaingnya itu adalah brand-brand yang sudah lebih dulu terkenal dibanding saya, ya. Dan lebih banyak para kaum muda-mudi nih kebanyakan ya, kaum anak-anak yang milenial ini, mereka tuh sangat penyuka atau penggemar merek-merek pesaing saya gitu. Saya sebenarnya udah hopeless. Nggak mungkin lah bisa ngalahin dia. Kebetulan dia pesaing saya ini adalah teman-teman SMA saya sendiri. Oh gitu. Iya. Wow. Terus kayaknya nggak mungkin ya. Tapi ya tetap usaha ya, tetap optimis. Akhirnya saya minta dukungan dari keluarga, kerabat, teman-teman saya, terus kemudian para reseller saya. Kok ternyata alhamdulillah ya, votingnya paling tinggi itu. Saya bersyukur banget. Terima kasih semuanya orang-orang baik yang sudah bantu voting Risna Grosir dan akhirnya bisa menang gitu di kategori fashion and craft gitu. Oke, gitu. Sebenarnya kalau ada rahasianya apa gitu nggak bisa diceritakan rahasianya apa ya? Kalau ini sahabat Teresa mungkin juga punya UMKM seperti Mbak Susi ya. Jadi biar menang rahasianya apa ya? Apa ya Mbak Susi ya? Kalau boleh dibagikan rahasianya apa dong menang berarti? Rahasianya apa ya? Kencengin doanya kayaknya. Oh bener. Bener banget. Kayaknya itu salah satu mungkin yang bisa Mbak Susi katakan di sini, bahwa berserah dan lakukan yang terbaik. Iya, betul. Itu menjadi kemenangan di sana ya Mbak Susi. Jadi mungkin sahabat Desa punya kayak ini, teman banyak atau pembeli banyak atau usahanya sudah besar dan terkenal, tapi kalah dengan orang yang berusaha yang dengan terbaik dan juga berserah sama Tuhan ya. Oke. Dari dulu narasumber yang datang di talkshow seperti ini biasanya mereka itu deh ada satu pengalaman pribadi secara rohani spiritual gitu. Itu yang sebenarnya jadi satu kekuatan di sana. Iya betul. Oke, wah luar biasa ya untuk sahabat Elisa semua di hari ini. Oke, ada lagi pertanyaan ini dari Vandiani Lydia. Pagi, sudah berapa lama usaha ini Mbak Susi, dan adakah inovasi dari awal usaha sampai hari ini? Dan media sosialnya apa? Oke, silakan Mbak Susi. Iya, saya usaha sudah dari tahun fashionnya ya, fashionnya udah dari 2019. Inovasinya pasti ada ya, karena tadi awalnya saya hanya celana santai awalnya ya, celana santai. Terus akhirnya merambah ke piyama, baby doll, daster, akhirnya sampai ke outfit ya, sampai ke tunik blus gitu. Jadinya saya tidak hanya saya orang yang tidak hanya puas di satu titik gitu ya. Kemarin saya misalnya nih sudah berhasil melakukan penjualan sekian, melakukan penjualan produk ini sekian, wah berarti banyak nih, peminatnya banyak, yang suka banyak. Terus nanti saya nggak mungkin hanya puas di titik itu, jadinya besoknya saya pasti akan pengen nih bikin launching yang baru, coba dong tes pasar, bikin produk ini. Nanti akhirnya akan sama nggak sama yang kemarin gitu ya. Nanti akhirnya akan jadi bestseller juga nggak kayak yang produk kemarin gitu. Jadi saya tetap selalu berinovasi. Sampai hari ini pun saya masih terus belajar, masih terus melakukan tes pasar. Jadinya saya nggak mungkin hanya stuck di satu titik aja gitu. Oke, itu tadi sahabat Teresa. Oke, Mbak Susi tadi sedikit mengulik tentang bestseller. Jadi kalau sekarang bestsellernya apa ini Mbak Susi? Bestsellernya di piyama.
Oke, piyama. Kenapa ya orang-orang suka dengan piyama? Apa di hari-hari ini, momen-momen ini kenapa gitu? Bisakah itu menjadi satu jawaban yang akhirnya fokusnya ke sana gitu? Saya kurang tahu ya, kenapa piyama bisa jadi yang paling best seller, tapi kebanyakan itu para reseller saya itu minta produknya piyama gitu. Yang paling banyak di repeat order itu pasti piyama gitu. Mungkin karena bahan dari Mbak Susi ini ya? Iya pasti. Bahannya karena itu kita tetap menonjolkan kualitas ya. Kualitas bahannya kita akan selalu pakai bahan rayon premium. Kebanyakan ini para reseller saya atau para end user lah, mereka yang sudah pakai produk saya dari Krishna Grocery ini, mereka yang merasakan nyaman, enak dipakai dan bahannya awet, itu mereka pasti kasih testimoni gitu. Luar biasa gitu ya. Jadi itu tadi sahabat Elisa ya. Tadi Ajeng sebenarnya punya satu pertanyaan, jadi sampai hilang gitu ya karena terpesona dengan jawabannya Mbak Susi. Apa tadi Ajeng mau tanya? Oke, nanti aja. Udah bisa lah, oke. Ini ada satu pertanyaan lagi dari line WA-nya Radio Elisa FM dari Mbak Yudit ini. Semangat morning Mbak Ajeng, salam kenal untuk Mbak Suci. Wah, selamat ya dan ikut bersyukur untuk pencapaiannya Krishna Grocery semakin maju. Amin. Dan sukses usahanya. Ini ada medsosnya nggak? Tadi medsosnya belum. Bisa belanja online nggak? Lokasinya di mana dan kalau misalnya jadi reseller caranya gimana? Oh iya, betul. Media sosial yang saya pakai ya, dari Instagramnya Krishna Grocery, Krishna_Grocery ya. Hurufnya kecil semua, Krishna_Grocery. Kemudian untuk Shopee juga ada, sama. Shopee-nya di Krishna_Grocery juga, kecil semua. Terus terlebih bisa langsung japri ke nomor WhatsApp-nya kita ya. Di mana itu? Di 0811 290193. Oke, itu tadi untuk Ibu Natalia dan juga untuk semua sahabat tadi saya yang kepingin langsung menghubungi Mbak Suci di 0811290193. Nah, kalau tadi Mbak Suci sudah berbagi banyak banget informasi tentang bisnisnya, ini boleh diulik juga kenapa orang tertarik di sana, mungkin juga harganya. Nah, bolehkah kita ada sedikit bocoran harga satuannya itu biasanya berapa sih Mbak berkisarannya? Kok sampai orang bisa langsung tergila-gila banget? Apakah karena mungkin itu? Gimana Mbak Suci, silakan. Iya, memang kebanyakan para reseller juga ngasih testimoni gitu ya, karena dengan kualitas yang segitu yang bagus dibandingkan dengan pesaing lainnya, pesaing A dan B gitu, di Krishna Grocery memang lebih murah, terpaut harga memang ya. Contoh misalnya saja ini, untuk kita one set ya, piyama itu saya jual harga ecernya di setelan pendek ini di 45.000. Tapi jika kalian mau join member di Krishna Grocery, itu kalian beli satu pun kita udah kasih potongan 2.000 per piece. Gitu. Terus kalian beli 6 piece, potongannya 3.000 per piece. Kalian beli satu lusin, potongannya 4.000 per piece. Gimana nggak murah coba ya? Gitu kita ya. udah murah, tambah murah lagi. Untuk kalian yang mau join reseller, syaratnya gampang banget. Iya. Ya. Mau join reseller di Krishna Grocery itu gratis, tanpa syarat, nggak mengikat. Kalian mau join reseller, langsung join grup WhatsApp aja, kalian udah otomatis jadi member dan berlaku harga khusus member. Gitu. Iya, gampang banget. Gampang banget sahabat Elisa, apalagi zaman-zaman sekarang ya Mbak Susi ya, kerja juga susah, ini ada bisnis. Para ibu rumah tangga biasanya kepingin nambahi pundi-pundi pendapurannya gitu ya, biar nggak dapurnya tetap ngebul tapi tetap dandan cantik gitu, bisa kemana-mana gitu. Nah, ini ada satu bisnis berarti ini juga bisa membuka satu peluang usaha baru ya di sini. Jadi seperti saya gampang banget, tinggal nomornya tadi yang sudah dibagikan ya di 0811290193. Ada langsung kalau ingin jadi reseller, join jadi reseller, langsung jadi reseller. Nanti langsung bisa dihubungi sama Mbak Susinya sendiri. Wah, jadi gemes ini kepengen bisnis. Karena kemarin mau bisnis apa gitu ya, gaya nih Ajeng itu pengen bisnis apa gitu. Wah, ini sahabat Elisa, jadi nggak perlu repot-repot yang pastinya ya. Karena yang pastinya kita beli dulu, kita lihat kualitasnya dulu. Terus dicoba dulu di pasar mana Anda berjualan di pakaian seperti ini, dan kalau bisa langsung aja beli yang dalam jumlah yang besar ya, grosir ya, potongannya besar, keuntungannya lebih besar pastinya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Febriana. Selamat pagi Mbak Ajeng dan Mbak Suci, mau tanya apakah kualitas produk yang terjamin walaupun grosiran? Apakah kualitasnya produk ini terjamin walaupun grosiran? Silakan Mbak Suci. Iya, kalau itu
saya jamin kualitasnya bagus ya. Kualitas kain yang kita pakai adalah kualitas rayon premium. Dan yang untuk katun juga kita katun yang dia kita ambil dari sisa pabrik produksi itu pembuatan hem merek yang untuk mall-mall. Jadi kita ambil kainnya benar-benar yang setara dengan yang mereka pakai untuk mall-mall gitu. Kain yang sudah bermerek. Jadinya kita memang untuk kualitas bahan insya Allah karena sudah banyak yang membuktikan ya kalau ini kan apa kata orang gitu ya, apa kata mereka, apa kata reseller yang sudah pernah pakai, apa kata konsumen gitu ya. Jadi mereka sendiri yang mengatakan bahwa memang kualitasnya bagus iya. Ini sih contoh sepele aja yang celana santai ya, celana kolor ini biasanya harganya itu celana kolor di tempat saya tuh murah, mulai dari 15.000. Sepele, murah. Cuman ya ini kualitas jahitannya memang kuat. Jadi ada ini satu customer saya dari Jakarta. Dia itu repeat order celana kolor sampai hari ini. Karena dia bilang, "Mbak, celana yang dari kamu ini dipakai mau gaya apa aja nggak bakal robek gitu." Jadi memang kualitasnya jahitannya bagus iya. Itu tadi sahabat Teresa. Jadi memang kadang orang mengutamakan dulu kualitas ya. Jadi keuntungan dipikir nanti. Apa yang bisa diberikan itu ada satu pelayanan, dan dengan pelayanan yang tulus pasti akan mengembalikan itu di luar dalam pikiran kita ternyata berlebih dari apa yang diberikan gitu ya Mbak. Nah itu kembali lagi kalau bisnis dilakukan dengan tulus hati, bisnis dilakukan dengan enggak langsung mencari keuntungan, mana keuntungan enggak, tapi apa yang bisa diberikan, apa yang bisa dilayani gitu ya, di apa pelayanan yang apa yang bisa diberikan itu akan kembali ke Anda lagi. Wah, luar biasa deh hari ini belajar dari Mbak Suci bagaimana menjadi satu ini namanya entrepreneur ya. Wirausaha yang berhasil gitu ya. Jadi bisa dicontoh sahabat Teresa, walaupun Anda mungkin saat ini sudah menikah dan dulu kuliah, akhirnya karena punya anak jadi nggak kerja gitu, banyak banget jadi merasa menyesal kenapa ijazah sarjanaku jadi ibu rumah tangga doang gitu. Nah ini kesempatan jadi contohnya Mbak Suci yang sudah hadir di hari ini ya, dengan sukses story-nya berbagi untuk Anda, dan Anda juga bisa juga ikut mengikuti bisnis yang sudah Mbak Suci bagikan di sini. Gampang jadi reseller, nanti bisa nyaingi Mbak Suci loh. Oke, masih ada pertanyaan lagi yang masuk di sini dari ini banyak sahabat dari saya yang ikut mendelokin dari Demak ya. Pak Royanto, terima kasih. Kemudian ada dari Muhammad Rois ini tanya, selamat pagi Mbak Ajeng dan Mbak Suci Wulansari dari Krishna Grosir, sehat selalu semuanya. Oh, pikir mau tanya. Terima kasih ya Rois ya udah berkomentar di sini. Oke, masih menunggu sahabat Teresa yang mau berkomentar, boleh di line WA-nya ya. Dan siapa lagi masih ditunggu ini yang mau tanya. Oke, kita masih bersama dengan Mbak Suci dan kita akan terus mengulik kesuksesan cerita bisnis dia. Di balik segala kesuksesan pasti ada sesuatu yang luar biasa di sana. Nah, Mbak Suci, dari perjalanan bisnis yang saat ini sudah dijalani, tantangan terberat, tantangan yang sudah pernah dijalani dan itu berat banget, itu yang di bidang apa, yang gimana, boleh juga diceritakan di sini. Silahkan, Mbak Suci. Tantangannya itu rasa males. Oh gitu. Orang berbisnis tuh pasti tantangannya ada malesnya ya. Tantangannya tapi ada juga ini ya, kalau yang di sisi bisnisnya ya tantangannya itu pasti pesaing ya. Oh ya. Karena tidak bisa dipungkiri yang membuat atau yang memproduksi baju rumahan ini di Salatiga sebenarnya udah sangat banyak banget. Tapi kita tetap harus positive thinking ya, positive thinking yang terus berkarya, terus berinovasi. Jadinya bagaimana caranya kita terus belajar, terus bagaimana menghadapi pesaing-pesaing yang mulai timbul, yang mulai muncul gitu ya. Tapi alhamdulillah Krishna Grosir tetap menjadi pilihan para konsumen gitu ya. Oke, yang seperti itu. Jadi ini seperti namanya apa ya, pesaing dimanapun, bisnis apapun pasti banyak. Pasti banyak, iya. Dan Tuhan itu tidak pernah bilang bahwa yang lain diberkati, yang lain enggak. Semua sebenarnya diberkati. Iya. Tinggal kita aja yang ngejalaninya. Iya. Mau tetap fokus melakukannya atau malas dan meninggalkannya. Kan Mbak Suci harus terus semangat gitu ya. Nggak boleh patah semangat. Apalagi mencari sesuatu yang akhirnya memotivasi kita, membuat kita sukses dan juga menyenangkan banyak hati orang lain ya. Jadi
jadi berdampak itu bisnisnya. Mbak Suci mungkin juga belum mengerti bagaimana dampak dari Mbak Suci cuman membuat katanya grosir baju gitu ya. Ternyata juga bisa membuat lapangan pekerjaan yang baru. Orang-orang yang saat ini ada di line WA-nya Mbak Suci di grup itu, grosirnya itu juga jadi akhirnya terberkati gara-gara mereka join di bisnisnya Mbak Suci gitu ya. Nggak pernah kepikiran ke sana kan, Mbak? Iya, yang penting buat yang terbaik aja gitu ya. Betul. Oke, Mbak, ini boleh ini ada berapa jumlah pegawai atau karyawan dari Mbak Suci ini? Oh ya, ini sementara bisnis ini masih saya geluti bersama dengan suami, hanya berdua aja. Mungkin insya Allah nanti kedepannya kita akan memperluas gitu ya, memperluas dari Krishna Grocery ini. Nanti insya Allah kalau kita bisa buka cabang misalnya ya, mungkin kita akan mencari karyawan gitu. Yang jelas nih sahabat Teresa, bisa jadi iri gitu. Ternyata hanya 2 orang aja bisa melakukan bisnis yang gede gitu ya. Jadi kenapa tidak gitu? Tapi ternyata hanya 2 orang aja, tapi ada reseller itu juga sebenarnya juga kayak karyawannya kan, kan menjalankan bisnisnya Mbak Suci kan. Nah seperti itu sahabat dari sana. Mbak Suci, sekarang ini kedepannya bagaimana cara untuk menjaga agar bisnis ini terus bisa jalan? Apa yang sekarang mau dipikirkan Mbak Suci? Konsisten ya yang pasti ya. Konsisten, tetap terus berkarya. Ini terus saya juga masih belajar untuk memperluas circle saya, memperluas apa yang saya bisa gitu ya. Akhirnya saya juga bertemu dengan teman-teman yang satu frekuensi, teman-teman yang sama-sama pelaku UMKM. Kita ada komunitas juga. Terus kemudian saya belajar dari apa yang disediakan oleh pemerintah. Sebenarnya banyak ya, ada pelatihan-pelatihan yang mereka sediakan untuk para pelaku UMKM, dan itu semua gratis ya dari pemerintah. Saya juga baru beberapa bulan terakhir ini mulai semangat untuk belajar kembali gitu ya, dari pelatihan satu dinas ke dinas yang lain, kemudian dari Zoom Meet satu ke Zoom Meet yang lain. Terus akhirnya saya bertemu dengan circle yang baru, teman-teman yang baru, yang akhirnya itu bisa menumbuhkan rasa semangat saya untuk terus berbisnis gitu, untuk terus berwirausaha. Dan bulan kemarin saya juga punya keinginan untuk menggandeng teman-teman saya yang mereka itu awalnya adalah penjahit rumahan, penjahit yang hanya di rumah menerima jasa jahit dari konsumen untuk membuatkan satu seragam misalnya, atau satu pakaian sesuai request atau sesuai yang mereka minta gitu ya. Saya kok kepingin menggandeng mereka untuk jadi satu kelompok gitu ya. Akhirnya bulan kemarin saya menggerakkan mereka, teman-teman saya itu, dan kita udah mendaftarkan kelompok UMKM bidang fashion ini sudah saya daftarkan ke Dinas Koperasi dan UMKM, dan akhirnya kita sekarang sudah menjadi binaan di Dinas Koperasi ya. Saya akhirnya bisa menggandeng teman-teman saya. Saya pengen terus berkarya dengan mereka. Saya pengen mengajak mereka itu jangan cuma di situ aja gitu. Saya pengen mengajak mereka untuk bangkit gitu ya, bukan hanya sebagai penjahit rumahan aja, tapi nanti kita bisa berkarya gitu loh. Jadi saya pengen sukses bareng teman-teman kelompok saya gitu. Ini tadi kan Mbak Suci ambilnya dari konveksi. Sebenarnya juga bisa membangkitkan dari teman-teman yang tadi diajak Mbak Suci ya. Betul. Jadi nggak lagi mengandalkan konveksi, tapi langsung bahannya boleh dibeli dari sana. Tapi penjahitnya adalah teman-teman yang tadi ada di teman-temannya Mbak Suci itu tadi, akhirnya mengangkat ekonomi mereka ya. Luar biasa sekali deh. Itu sahabat Teresa, kalau kita nggak tujuannya hanya untuk memperkaya diri, tujuannya tidak hanya untuk menguntungkan diri sendiri, tapi berpikir bagaimana kehidupan kita berdampak, itu sebenarnya udah langsung kayak mendatangkan berkat tersendiri di kehidupan kita gitu ya. Kayak Tuhan nggak tutup mata, karena apa yang kita lakukan bukan untuk memikirkan diri kita sendiri gitu. Seperti itu ya maunya, ternyata luar biasa ya. Sebenarnya kalau kita tahu kunci dari kehidupan dan kesuksesan itu apa, di situ ternyata ini gitu. Aduh, jadi belajar banyak nih hari ini. Kayak ada satu pencerahan gitu ya, jadi ingin berbisnis gitu.
Oke, tadi itu Mbak Suci. Nah, tak berasa sebenarnya sahabat Elisa ya 9.53. Jadi nggak berasa ya Mbak Suci ya, kita ngobrol lebih setengah jam, malah hampir 1 jam selesai gitu. Nggak tahu gitu, nggak berasa udah sampai di sini. Nah, sekarang adakah pesan-pesan ini untuk closing statement ya untuk sahabat Elisa yang mungkin ingin memiliki bisnis atau ingin join dengan Mbak Suci atau ingin punya usaha yang lain tapi dengan cara atau sejarah yang dibagikan Mbak Suci juga dengan pengalamannya. Silakan Mbak Suci. Intinya kita harus terus berkarya, terus berinovasi dan terus belajar dan terus lakukan hal-hal baik, terus berhubungan baik dengan orang lain. Jangan sampai lengah gitu ya. Tetap saya sih ada satu pesan gini. Apa ini? Ketika pembenci sibuk membicarakan kita, kita harus tetap fokus untuk mewujudkannya gitu. Jadi apapun kata orang yang itu negatif gitu ya, jangan pernah ditanggepin. Itu terserah mereka ya. Yang penting kita tetap fokus ke tujuan kita, fokus dengan apa yang ada di depan kita, dan kita bisa tunjukin bahwa kita bisa sukses. Jadi tetap jadi diri sendiri aja. Luar biasa ya. Jadi sahabat Elisa, jadi diri Anda sendiri. Kalau jadi diri Anda sendiri, Anda akan menemukan begitu banyak hal yang perlu disyukuri dan harus disyukuri, dan di situ akan fokus juga untuk membahagiakan orang lain. Karena begitu banyak hal yang sudah diterima. Nah, itu tadi kunci kesuksesannya sahabat Elisa. Jadi kalau kita tahu kunci kehidupan, kita juga akan menemukan kunci kesuksesan kehidupan kita. Ini tadi luar biasa ya. Talkshow-nya ini spesial banget. Jadi biasanya ada sukses story di dalam setiap kehidupan orang, mau itu bisnis maupun kehidupan ya. Dan ada kisah-kisah yang luar biasa di sana yang bisa dibagikan ya, apalagi pagi hari ini di talkshow spesial Sobat Elisa. Nah, kalau tadi ya dari awal ada 3 pemenang yang dengan pertanyaan yang menarik ya. Nah, siapakah pemenangnya? Langsung aja ya, akan diumumkan sama Ajeng. Pemenangnya adalah Ibu Natalia, kemudian Mbak Adelia Nujaba dan Mbak Yudit. 3 pemenang yang berhak mendapatkan goodie bag dari Mbak Suci, yaitu dari Krishna Grosir. Sahabat Elisa, dan sampai di sini jumpa kita di talkshow spesial kali ini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Yang pastinya selalu setia di sini di 103.9 Elisa FM The Victorious Station. Terima kasih Mbak Suci ya sudah gabung di hari ini. Bye sahabat Elisa, dan juga ini sahabat Elisa informasi untuk Anda. Jangan lupa ya untuk tahun depan, makanya harus selalu semangat di dalam UMKM Anda untuk bisa mengikuti salah 3 great sale berikutnya.